wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Masih meneruskan bab yang ke-26 kemarin ya, tentang masalah dibangkitkannya makhluk dari kubur. Wa an Aisyah, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala sudah bersabda siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah. Nah ini ya. Ini kan tentang akhirat, tentang alam kubur, tentang alam gaib. Besok masih gitu loh. Lah kok tahu itu Nabi nih yang bilang, hadis Nabi bilang, atau kemarin contoh diterangkan di Quran begini kan gitu. Nah, jadi jangan sampai kita berpikir ini ngarang-ngarang ya. Ini ditulis oleh para ulama menerangkan hadis ini gitu loh. Yang hadis ini dari Nabi, atau kemarin contoh ini dalil Qurannya bahwa besok itu begitu, bukan cerita orang ini ya. Kaget kita salah paham pula Pak Kadus ya. Wah itu cerita orang dulu, bukan, ini hadisnya Nabi ditulis di kitab Dako ini, diterangkan karena pas masalah ini gitu loh ya. Kita jangan sampai salah paham. Wah itu katanya Pak Muin, apalagi saya nggak ada hubungannya Pak Darge, nggak punya hak tentang ini. Saya cuman membacakan, menerangkan. Wong kok ndak Pak Dar tak kon macake ya ora iso. Jadi harus dipahami dulu ya. Jangan salah paham. Tayo tidak, kakek mas takutnya tuh macam itu, Pak Kadus. Tayo tidak yang dikatakan mu'in, ini bukan dikatakan mu'in, bukan. Ini dikatakan Nabi, saya bacakan di kitab Daqiqul Akhbar ini ya. Nah itu begitu. Jangan sampai salah paham ya. Kakek keluar ngaji, kata mu'in begini ya salah, jangan begitu. Ini hadisnya Nabi ditulis di kitab ini gitu loh ya. Tentang masalah ini, masalah di akhirat besok, tentang dibangkitkannya dari kubur, yang saat ini hadisnya diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, istrinya Nabi. Lah Nabi itu bilang begini kepada Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah tuh, wahai Aisyah, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga itu kusuron, ada bangunan gedung. Yang bilang ini Nabi, saya cuma membacakan, mengartikan, menerangkan. Yang gedungnya tadi mingdurin, dari intan, wayakutin, dan intan yang biru, wazabarjutin, dan juga intan yang warna apa ini zabarjut ya, ungu. Wes pokoknya intan-intan lah itu kata Nabi gitu ya. Yakut itu apa, intan yang berwarna hijau. Zabarjut itu kalau tidak keliru yang berwarna ungu. Intan tapi yang berwarna ungu. Selain dari intan yang bening, intan yang hijau, intan yang merah, yang ungu, wadabin, dan juga dari emas, wafidotin, dan perak. Kultu, maka saya berkata, ini Sayyidah Aisyah tanya lagi sama Nabi. Ya Rasulullah, wahai utusannya Allah, liman itu untuk siapa hadal kusuro, adapun inilah gedung tadi. Nah jadi Sayyidah Aisyah tanya ya kan? Nabi, lah kok apa gedung kok seperti itu tuh untuk siapa? Wong di sini orang bangun pakai emas, saya sudah heran. Padahal bukan pakai emas tapi cuman dilapisi emas. Lah ini memang dari emas nian, nah, gitu ya. Itu untuk siapa wahai Nabi? Qala, maka bersabda siapa baginda Nabi alaihi salatu wasalam, liman, bagi orang-orang, ini Nabi loh ya, soma, yang mau puasa siapa orang tadi, yaumal arafata, di hari Arafah, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah itu ya. Wa qala, dan bersabda siapa baginda Nabi Agung alaihi salatu wasalam, ya Aisyah tuh, wahai Aisyah,
Inna akhabbal ayami, Nabi ini bilang lagi, paling dicintai-cintainya hari ilallahi di sisi Allah itu yaumul jumu'ati, hari Jumat. Jadi Nabi itu bilang sama Sayyidah Aisyah yang diriwayatkan hingga sampai saat ini, Nabi bilang bahwasanya hari yang paling dicintai Allah itu adalah hari Jumat. Wa yauma Arafah, dan hari Arafah. Nah, 5 karena segala sesuatu yang ada di dalam ada itu minar rahmati, dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari Jumat, hari Arafah itu hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah ini suatu saat besok kalau kok kalian itu ada bisa hadir di Arafah ya. Kalau pas kebetulan kalian tuh bejo ini ya bahasanya ya. Beruntung kan. Di hari Arafah ketika wukuf di padang Arafah itu, kalau yang bejo, kalau yang beruntung, bukan yang buntung loh ya, yang beruntung. Itu nanti keterangan para ulama-ulama kita yang mereka itu sudah notabene itu tingkatannya sudah wali-waliullah ya. Itu nanti ada macam langit tetap buka ke atas gitu. Nah, tapi biasanya tidak lama ya kan. Andaikan kok kalian besok pas haji ketika wukuf di padang Arafah kok nengok seperti itu ya, nah, usahakan doanya cepat. Itu terbuka langsung doa, nah, langsung jangan sampai itu tertutup sudah selesai doanya. Nah, itu caranya begitu. Di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ketika besok kalian haji. Nah, Pak Muin kok tahu cerita para guru-guru kita itu begitu ya. Di riwayatnya ada juga memang dari para ulama ya. Jadi hari yang paling dicintai Allah menurut Nabi yang disampaikan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah, yang riwayatnya ibaratnya tuh sampai saat ini jadi warisannya Nabi dari para ulama yang kita dengar saat ini warisannya, hari yang paling dicintai oleh Allah itu hari Jumat dan hari Arafah. Wa inna abghadul ayyami. Nah, ini saya ulangi lagi ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ini dari saya. Jangan sampai kita berpikir bahwa ini karang-karangan saya. Nah, saya itu tidak ada apanya, tidak ada hubungannya dengan ini ya. Tidak ada berapa apapun gitu ya. Jadi ini dari Nabi. Saya cuman membacakan gitu ya, menerangkan. Nah, karena gini, Pak Topik, Bang Madi, Pak Kadus, Pak Dar, dan lain semuanya itu berhak mendapatkan warisannya Nabi. Yang pewaris Nabi yaitu para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para Nabi, sudah terkenal kita tahu begitu ya. Nah itu. Lah ulama yang bagaimana? Ya ulama yang kafabel, artinya tuh yang diakui oleh ulama-ulama lain seluruh dunia. Ya contohnya macam ini Syekh Nawawi Al-Bantani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, ya macam-macam itu. Lah sampailah ke kita seperti ini gitu loh. Ditulis oleh para ulama dulu. Tulisannya itu dari hadis Nabi, dari keterangan Quran ditulis hinggalah sampai ke kita saat ini. Terus kebetulan malam ini ditakdir Allah saya bacakan gitu loh ya. Nah itu saya mohon jangan salah paham lagi tentang masalah kita ngaji. Pak, kitab kuning kan tulisannya manusia, betul. Tulisannya manusia, tapi dari warisannya Nabi oleh ulama-ulama yang dikasih warisan oleh Nabi gitu loh ya. Pokoknya saya mohon jangan salah paham lagi tentang terus nyepelekan kitab kuning kan bukan Al-Quran. Nah ini hadis ya, ada Qurannya juga gitu loh ya, keterangannya dari situ. Kok kayak tahu wong belum mati kok kayak tahu besok di kuburan, besok di akhirat. Lah di Qurannya ada, terus diterangkan gitu loh ya, di hadisnya ada, terus dituangkan dalam tulisan, kita baca salah satunya pada malam hari ini. Itu loh begitu loh ya. Bisa dipahami itu ya, tidak salah paham lagi ya. Itu begitu.
Wa inna abghadul ayami, dan sesungguhnya paling dibenci-bencinya hari ila iblisin kepada iblis itu yaumul jumu'ati, hari Jumat. Wa yaumu arafata, dan hari Arafah. Jadi menurut Nabi itu bilang kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah, hari yang paling dibenci oleh iblis itu hari Jumat dan hari Arafah. Kenapa kok begitu? Karena setiap di hari Jumat, antara Jumat ke Jumat, itu dosa-dosa kecil para umatnya Nabi itu ketika dia hadir Jumatan, itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seminggu kemarin itu diampuni. Nah, sama dengan hari Arafah, sebelum dia wukuf di Arafah itu, umpama dulu pernah berdosa-dosa, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya setan benci. Sio-sio dia kerja selama ini goda manusia itu, karena dosanya yang sebab dia goda tadi itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, salah satunya lagi ya, yang membikin iblis atau setan itu nangis, bercerai-berai dirinya, itu ketika kita mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan itu Bang Madi, kalau nengok Bang Madi mau sholat 5 waktu itu, sujud itu, dia nangis, gugu geru-geru, pokoknya udah karu-karuan lah, andaikan kita bisa nengok. Kenapa kok begitu? Karena sebab setan atau iblis itu tidak mau sujud lah kepada Allah atas perintah Allah tadi, nggak mau nurut, dia menjadi terlaknat hingga yaumul kiamah. Maka kalau setan itu kalau nengok orang sujud itu masya Allah dia nangis, pokoknya habis-habisan nangisnya. Ada dikisahkan sampai putus-putus tulangnya, ada yang dikatakan di situ sampai air matanya tuh meleleh habis, ya. Nah, itu dan lain sebagainya. Itu tadi karena setan itu dulunya nggak mau sujud atas perintahnya Allah kepada Nabi Adam. Sebenarnya setan itu sudah pernah, karena dia saking takutnya, setan itu sangat takut loh kepada Allah, maka dia tuh tidak berani sama Allah, tidak berani melawan. Disuruh keluar dari surga ya keluar, nggak berani dia melawan karena tahu kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebelumnya kan karena belum tahu, maka iblis itu tidak berani. Nah, dulu pernah dia itu ingin tobat, yaitu ketika di zaman Nabi Musa. Karena Nabi Musa itu kekasihnya Allah, dia pernah nembung, bahasa kita tuh nembung lah ya, ngomong sama Nabi Musa, wahai Musa kalimullah, engkau kan kekasihnya Allah, minta tolong dong, aku tuh pengen tobat kepada Allah tuh supaya enggak terlaknat lagi. Nah, karena Nabi Musa tuh baik hati, ditembungkanlah, diomongkanlah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, itu si iblis itu pengen tobat ya Allah, bagaimana? Oke, kata Allah. Di situ diriwayatkan dalam kitab Israiliyah ya. Oke, saya mau terima tobatnya dia, asal dia mau sujud di kuburannya Nabi Adam. Nah, itu ceritanya itu. Jadi pernah iblis itu mau tobat, ingin tobat. Nah, jadi oke, kata Allah, silahkan kalau dia mau tobat. Syaratnya, wong dulu dia disuruh sujud gak mau, suruh datang ke kuburannya Nabi Adam, terus suruh dia sujud ke kuburannya Nabi Adam. Nah, itu baru nampak ibaratnya tuh memang jeleknya setan itu, ya kan? Kesombongannya setan itu baru nampak. Oh alah sa Musa, kata dia kan, setelah disampaikan oleh Nabi Musa. Nah, kata Allah begitu, iblis kan gitu. Oh alah sa Musa. Dulu Nabi Adam hidup, aku disuruh sujud gak mau, apalagi kok dia sudah mati. Apa kata Musa? Oh dasar iblis ya gitu. Kolan mu'alif hanya memang iblis lah gitu. Nah, itu begitu ya. Nah, itu ceritanya begitu dulu. Jadi hari yang paling dibenci oleh iblis yaitu hari Jumat dan hari Arafah. Ya Aisyah tuh, wahai Aisyah, mana adapun barang siapa itu asbaha, di pagi harinya itu iman dalam keadaan berpuasa, yauma Arafah, di hari Arafah, fataha maka akan membuka siapa Allah Ta'ala alaihi kepada orang yang mau puasa di hari Arafah tadi tanggal 9 Dzulhijjah ya, salasina kepada 30 apanya, baban pintunya, minal khairi dari suatu kebaikan. Barang siapa, di hadis ini Nabi itu bilang, barang siapa kok dia
mau berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan membukakan untuknya 30 pintu kebaikan. Wa aglaqa, dan akan menutup atau mengunci siapa Allah anhu dari orang tadi salasina kepada 30 apanya baban pintunya minas syarri dari berbuat yang jelek. Jadi kalau mau berpuasa di hari Arafah, maka Allah akan buka untuknya 30 pintu kebaikan dan akan ditutup 30 pintu kejelekan. Faida aftara, maka ketika berbuka siapa orang yang mempuasa tadi, wasaroba, dan meminum alma'a kepada air, yastaghfiru, maka memintakan ampun lahu kepada orang yang mempuasa Arafah tadi, apa kulu urukin, tiap-tiap keringatnya, fi jasadi, uratnya ya, fi kuli urukin, di tiap-tiap uratnya, fi jasadi, yang ada pada tubuhnya. Maka ketika berbuka puasa, urat-urat nadi dia ini yang jumlahnya berjuta-juta itu memintakan ampun kepada orang yang mau puasa tadi. Yaqulu, berkata apa urat-urat yang ada di tubuh orang yang mau puasa tadi? Allahumma rahamhu ila tulu'il fajri. Allahumma wahai Allah, irham, semoga menyayangi siapa engkau kepada orang yang mau puasa tadi, ila tulu'il fajri, hingga sampai terbit fajar. Wa fil khabari, dan di dalam hadis akhirin yang lain, yakhruju, akan keluar siapa shaimuna, orang-orang yang mau berpuasa di dunia ini, besok keluar min kuburihim, dari kubur mereka. Jadi siapapun di dunia ini kok mau puasa Ramadan, ya kan, itu besok dia akan keluar dari kuburnya. Wa yu'rafuna, dan sudah ditandai birihi awahihim, sebab bau mulut mereka, bisyamihim, sebab puasanya itu. Jadi besok orang-orang mau puasa atau tidak, itu kan ibadah yang rahasia itu. Puasa itu yang tahu cuman orang itu sama Allah. Kalau orang lain bisa dibohongin. Puasa Pak, puasa. Rupanya delik dalam sawitan, rokok, nah, ya kan itu. Atau bawa kue, nah itu. Nah, yang nggak bisa, yang tahu itu cuman dia sama Allah, nah itu. Pokoknya Allah sendiri yang membalas. Ini salah satunya balasan ketika mereka nanti dibangkitkan dari kubur. Orang-orang yang mau berpuasa itu tandanya nampak, sebab bau mulut mereka sangat wangi. Yatlukuna, dipertemukan atau disiapkan untuk mereka bil mawaidi, dengan hidangan-hidangan, wal abariko, dan juga nampan-nampan, talam. Bahasa sini apa? Teko. Yuqalu, dikatakan lahum kepada mereka, kulu, makanlah kalian semua. Faqad ji'tum, sudah benar-benar lapar siapa kalian semua, khina syaba, ketika pada kenyang siapa anasu, para manusia. Wasrobu, dan minumlah kalian semua. Faqad atostum, maka sudah benar-benar haus siapa kalian semua, khina rawa, ketika cerah atau segar siapa anasu, para manusia. Jadi besok kalau orang-orang yang mau berpuasa dibangkitkan dari kubur itu dirombongkan, maksudnya dikumpulkan, ketahuan dari bau mulutnya. Jadi disiapi makanan, minuman, pokoknya suruh minum, suruh makan. Nah, makanlah. Kamu dulu lapar ketika orang-orang pada kenyang. Kamu dulu haus ketika orang-orang pada seger-seger, minum es siang-siang, ya kan. Wastarihu, dan pada istirahatlah kalian semua, atau enak-enaklah gitu ya. Fayakuluna, maka lalu pada makan siapa mereka. Wayasrabuna, dan pada minum orang-orang yang puasa tadi ketika dibangkitkan. Wastarihuna, dan pada istirahat. Wanasu, dan adapun para manusia itu fil hisabi, di dalam keadaan dihisab. Jadi orang-orang yang mau puasa Ramadan itu besok di akhirat, wawannya pada dihitung, kau dulu dolimin ini, minta amal ini, dia santai wae, makan minum sambil nonton orang dihisab itu. Dia santai kan. Andai kan kok di situ besok tuh ada rokok, ada udut Pak Tope, itu mungkin dia santai sambil ngopi sambil udut nengokin orang dihisab. Kapok kau, enggak mau puasa gitu. Waqad jaa, dan sudah datang fil khabari, di dalam suatu hadis, ala yubla, tidak akan rusak atau tidak akan busuk siapa asaratun 10 orang.
Nah ini kalau ingin ngejar ini silahkan ya. 10 orang ini jasadnya tidak akan busuk. 10 orang ini. Apa kita termasuk apa enggak? Yang pertama itu al-anbiya'u, para nabi. Jelas kita bukan. Wal ghazi, dan orang-orang yang berperang. Maksudnya mati syahid. Syahid dunia, akhirat. Kayaknya kita ya bukan. Wong kita duduk-duduk ngopi di sini ya kan. Wal alimu, dan orang-orang yang alim. Kayaknya kita ya bukan. Wong ngajar kita ya ndak ya kan itu. Kayaknya kita tuh ya nantilah apa ada termasuk apa ndak ya kan. Wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Wa hamilul Qur'ani, dan orang yang hafal Al-Qur'an. Nah ini zaman dulu ya. Orang yang hafal Quran tuh namanya bukan hafid. Zaman dulu Pak Topik ya. Namanya hamalatil Quran. Orang yang hafal Al-Quran atau membawa Al-Quran di dalam diri. Hamal itu artinya membawa. Kalau sekarang kan namanya hafid, Bang ya. Kalau dulu enggak, namanya itu hamalatil Quran atau hamilul Quran. Maka orang hamil itu dari kata-kata hamala. Hamil itu bawa bayi kan gitu. Nah ini hamalatul Quran, bawa Al-Quran di dalam dirinya. Zaman dulu tuh begitu. Nah, zaman akhirnya berubah. Jadi hafid ya kan. Kalau zaman dulu yang punya julukan al-hafid itu adalah orang yang hafal 100.000 hadis. Itu zaman dulu Pak. Nah, orang yang julukannya syekh itu adalah orang yang hafal hadis Bukhari, hafal hadis Muslim, hafal hadis Nasai, hafal hadis Tirmidzi, hafal hadis Abu Dawud, hafal hadis Ibnu Majah. Namanya hafal kutubus sitah. Itu julukannya syekh. Kalau sekarang kan buasing. Nah gitu ya. Tapi enggak apa-apa wong itu perubahan nama, perubahan zaman ya kan. Nah itu orang yang hafal Quran, kalau dulu julukannya hamalatil Quran. Orang yang mengandung Al-Quran. Yang seterusnya, nah ini mbak umpomo. Mungkin besok bisa ya. Wal imamu, dan pemimpin al-adilu, yang adil. Nah ini Pak Kadus ini bisa nih masuk nih. Siapa tahu terjaring Pak Kadus. Imam atau pemimpin yang adil. Sekecil-kecilnya pemimpin ya, pemimpin rumah tangga lah ya kan. Yang adil, bijaksana. Ya. Naik dikit RT, naik dikit Pak Kadus, naik dikit Pak Kades, dan seterusnya. Wal muadinu, dan orang-orang yang sering adzan. Nah ini bisa ngejer nih Bang Edi, Mbak Yanto ya kan. Ini nanti jasadnya nggak busuk. Orang yang sering adzan di masjid. Nah itu. Sayang kita nggak belajar, akhirnya nggak tahu pahalanya orang adzan itu bagaimana. Dalam suatu riwayat, andaikan orang itu kok tahu pahalanya orang adzan, maka orang itu sanggup berperang demi supaya dia bisa adzan. Nah, kalau kita kan enggak, lantak situlah masjid kosong itulah enggak ada yang adzan ya lantaklah situ ya kan. Karena kita enggak tahu. Nah, makanya besok kalau sudah mati manusia itu menyesal. Yang baik ya menyesal, yang buruk apalagi. Yang baik menyesalnya ngapo kok enggak banyak-banyak aku berbuat baik. Enggak adzan yang banyak, enggak sholat yang banyak, enggak dzikir yang banyak, ya enggak ngaji yang terus. Nah, itu begitu, itu yang baik. Kalau yang buruk, wah tambah nyesel lagi. Ngapolah dulu aku nggak percaya, nah, kan gitu. Ngapolah dulu aku nggak ngikut. Ngapolah aku dulu nggak melakukan. Nah itu begitu. Nah itu ya. Ini kita tuh kadang begini. Kita tuh lupa ya, lupa bahwasanya apa yang ada di kita itu perasaan tuh milik kita. Padahal semua yang ada di kita, mata, pikiran, hati, kesehatan, napas, rezeki, istri, anak, jabatan, kebun, rumah, mobil, kendaraan, bahkan nyawa kita ini pinjaman. Kita lupa kalau itu, bahwa itu semuanya pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menghayal perasaan milik kita. Makanya kita tuh kadang nggak semangat untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah itu padahal semuanya itu nanti akan diambil oleh Allah lagi
semua-muanya akan kita tinggalkan. Kita setuju ya diambil, nggak setuju ya diambil. Itu begitu. Itu. Jadi pokoknya kalau dalam keterangan lain, orang yang cerdas kata Nabi itu adalah sahabat Ali ya kan. Orang yang cerdas adalah orang yang memikirkan masa depannya, yaitu akhirat. Bukan memikirkan atau menggeluti semaksimal mungkin apa yang akan ditinggalkan. Itu begitu. Wal muadzinu, dan orang-orang yang adzan ini termasuk besok kalau meninggal jasadnya utuh hingga yaumul kiamah. Nah, itu ya. Yang mau adzan istiqomah. Seperti itu. Walal mu'alif rahimahullah. Yang seterusnya, wal mar'atu, dan seorang perempuan idza matat, ketika mati siapa perempuan tadi, fi nifasya, di dalam keadaan nifasnya, melahirkan kok meninggal, atau dalam keadaan masih keluar darah nifas. Jadi melahirkan, sebab dia melahirkan terus meninggal, baik sehari, 2 hari, 3 hari, asal darah nifasnya masih ada. Kok meninggal, maka termasuk nanti jasadnya utuh. Maka terkadang biasanya, kadang ya, orang yang hamil kok meninggal itu kadang utuh. Nah, orang melahirkan kok meninggal juga jasadnya utuh. Waman, dan orang-orang kutila yang dibunuh madluman dalam keadaan dianiaya. Waman, dan orang-orang mata yang meninggal yamal jumu'ati, di hari Jumat, walai latiha, dan malamnya Jumat. Nah, ini kejar lah kalau bisa, tapi jangan bunuh diri loh ya. Nah, sudah paham tuh ya. Jadi nanti yang jasadnya utuh itu yang pertama para nabi dan rasul, orang yang berperang, betul Pak, berperang ya Al-Ghazi ya, orang-orang yang alim, berperang di jalan Allah, orang-orang yang alim, orang-orang yang mati syahid, orang yang hafal Al-Quran. Ini saya ijazai, maksudnya tuh kalau bisa dikejar. Di sini kan tidak diterangkan, walaupun ini maksudnya tuh hafal 30 juz. Tapi setidaknya jangan sampai kita satu ayat atau satu surat kok sampai nggak hafal. Terus yang hadisnya sahih itu orang yang mau menghafalkan surat Tabarok. Pak Tobek ya, orang kok mau hafal surat Tabarok, maka dia tidak akan ditolong oleh surat Tabarok itu besok ketika di alam kubur. Itu hadisnya sahih. Kalau surat Tabarok itu cuma 30 ayat Pak. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Summarjil basara al tara min futur. Terus sampai 30. Imain sampai itu ya. Itu kalau hafal itu atau baik itu nanti ketika ditanyai malaikat itu dia yang jawab, atau andaikan disiksa malaikat dia nggak terima. Kenapa kok begitu? Malaikat itu makhluknya Allah, sedangkan Al-Quran itu kalamullah atau amrun min amrillah. Jadi tinggi itu, tinggi kalamullah Pak Topik daripada makhluk. Nah, jadi besok tuh gini, umpama Pak Topik nanti digebuk sama malaikat tuh, Judas, kau aneh-aneh nyakitin aku kau. Kau siapa? Aku surat Tabarok. Lah ngapa pula aku nyakitin kau? Kau gebuk orang ini, aku ada dalam dirinya. Kau gebuk orang ini sama dengan gebuk aku. Dia tergebuk sakit, aku sakit. Bahkan itu di hadisnya sampai naik Pak Topik ke minta sidang kepada Allah. Nggak bisa, aku tugas aku gebuk, aku nggak terima. Wong aku kalamullah mbok gebuk. Aku ini kodim termasuk terdahulu, kamu kan makhluk kok gebuk aku. Makhluk kok gebuk kodim. Kan gitu Pak Topik. Akhirnya sidang. Sidang. Akhirnya sidang di hadapan Allah itu begini, ngomongnya surat Tabarok. Aku ya Allah, surat Tabarok ini, kalau engkau tidak beri hak syafaat, maka hilangkan wahai saya dari kalamu. Nah itu Pak subahnya. Demi engkau ya Allah, andaikan kok aku ini tidak bisa mensyafaati wong aku ini kalamu, maka buang saja aku dari kalamu. Hilangkan saja dari Quran maksudnya Pak Topik. Akhirnya kalahlah malaikat. Turuti dekat malaikat. Jangan gebuk orang yang hafal Tabarok kayak gitu.
Mudah-mudahan yang baca juga begitu, Pak. Itu hadisnya sahih. Hadis tadi loh Pak Topik, bukan kok kata saya loh ya. Besok ketemu kita suatu saat ngaji kitab apa ketemu. Ini kan baru ketemu yang begini-begini, itu yang tulis hadisnya kan itu. Bukan dari saya lagi tadi Pak Topik. Ini dari Nabi begitu ya. Saya cuma membacakan menerangkan. Pertama, orang yang utuh jasadnya besok, para nabi rasul, para nabi dan rasul, orang yang berperang di jalan Allah, orang-orang yang alim, orang-orang yang mati syahid, orang yang hafal Quran, terus imam yang adil, para orang-orang yang senang adzan di masjid, perempuan yang mati dalam keadaan masih nifas, orang-orang yang mati terdolimi, dan orang yang mati meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, gitu ya. Tapi yang terakhir ini saya terangkan dulu. Nanti orang itu, Bang Sori, kok meninggal bukan hari Jumat atau bukan malam Jumat, ya terus jangan kira, wah, tidak baik itu, jangan begitu. Atau umpama orang kok meninggal hari Jumat atau malam Jumat terus, wah hebat itu, padahal lagi minum oplosan. Umpama kan, atau lagi di atas lonte mati umpama kan gitu. Ya, artinya ya enggak tergantung amalnya tadi. Itu. Karena gini, Bang Sori, yang ngomong bahwa orang yang mati atau meninggal hari Jumat atau malam Jumat itu apa orang yang baik atau orang yang tidak busuk, itu meninggalnya enggak hari Jumat. Yang ngomong ini tadi siapa? Nabi kan? Nabi itu meninggalnya bukan hari Jumat. Nah itu. Ya artinya untuk pikiran kita bahwa ya tidak semua begitu. Tapi umumnya kalau meninggal malam Jumat atau hari Jumat itu orang yang baik umumnya gitu ya. Wa fil khabari, dan dari hadis yang lain lagi dari Nabi lagi. Anin Nabi, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhsaru, dibangkitkan siapa annasu, para manusia, atau dikumpulkan ya. Yaumal kiamati, besok di hari kiamat. Kama, seperti keadaan waladat, melahirkan hum, kepada manusia, siapa ummahatuhum, ibu-ibu mereka. Maksudnya bagaimana? Urrotan. Ini senang nian ini. Saya setuju juga sebenarnya Pak Kadus. Dalam keadaan telanjang, khufatan, bulat. Telanjang bulat. Nah itu. Nabi bilang ini, Sayyidah Aisyah istrinya tuh, qalat, maka berkata siapa Aisyah tuh, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an. Waduh Nabi, apa benar besok pada telanjang? Yang telanjang itu ar-rijalu, laki-laki, wa nisa'u, dan perempuan, ma'an, bersama-sama. Nabi, ini istrinya Nabi bilang, apa benar Nabi besok itu telanjang semua laki-laki dan perempuan bersama-sama? Qala, maka berkata siapa baginda Nabi alaihi salatu wasallam, na'am, iya. Wah itu, waduh Nabi, mosok saya besok ya telanjang bulat Nabi, sama orang laki-laki dan perempuan. Maka Nabi bilang iya. Waduh, kata dia kan. Qalat, maka berkata siapa Sayyidah Aisyah, wastawata, wasau'ata, waduh, alangkah jeleknya besok itu, ya gitu kurang lebihnya dia bilang. Waduh, bagaimana Nabi, saya malulah yang dulu akan melihat siapa ba'duhum, sebagian mereka, ba'dun, kepada sebagian yang lain. Wah Nabi, nah kalau macam itu wah jelek sekali lah Nabi, bisa inceng-incengan, ya kan gitu kurang lebihnya. Oh enak nian ini bisa incengan lah gitu maksudnya. Fadoroba, maka lalu memukul siapa Nabi, baginda Nabi alaihi salatu wasallam, yadahu, kepada memukulkan siapa Nabi, yadahu, kepada tangannya Nabi, alamang kibaihi, ke kedua pundaknya Sayyidah Aisyah, ke pundaknya ditepuk. Wakola, dan berkata siapa Nabi, ya ibnata Abi Kuhafah, wahai anak perempuannya Abi Kuhafah. Jadi sahabat Abu Bakar itu namanya Abi Kuhafah. Nduk, bahasa sekarang apa? Nak, gitu. Weh, anak Pak Kadus lah, umpama gitulah kan gitu. Dengerin baik-baik gitu ya. Istagola, akan tersibukkan siapa anasu, para manusia, yaumaidin, di hari yang saya terangkan pada telanjang bulat tadi, anin nadri, dari melihat, enggak kober sah Aisyah, kok aneh delok-delokan, ya, enggak kober. Mereka itu pada sibuk atas keadaannya sendiri, yang dibelenggu lah, yang dirantai lah, yang apa pula nak kober nengok orang lain. Wong dia
memikirkan atau mengalami dalam keadaan dirinya sendiri sangat sulit. Ani nadri dari melihat taskosu pada menatap apa besoruhum mata mereka ilas samai ke arah langit. Yakufuna pada berdiam siapa mereka arba'ina selama 40 apanya sanatan tahunnya. Berdiri 40 tahun tadi dalam keadaan telanjang bulat menengok ke arah langit, layak kuluna tidak makan siapa para manusia, walayas robuna dan tidak pada minum siapa manusia. Wayu ariku dan pada berkeringat siapa kullu wahidin tiap-tiap satu orang minum dari mereka, hayaan karena malu minallahi ta'ala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanggung ya, diselesaikan ya. Faminhu maka sebagian mereka, ini yang kita sering dengar ya, man ada orang-orang ya belugu yang sampai apal uruku keringatnya kodamaihi hingga sampai kedua mata kakinya. Jadi besok itu telanjang bulat menghadap ke langit, terus tergantung amalnya. Nah, karena saking takut dan malunya sama Allah, itu nanti ada yang berkeringat. Yang pertama diterangkan Nabi, keringatnya satu mata kaki, nyemek-nyemek. Nah, itu ya. Wa minhum dan ada di antara para manusia itu mana ada orang-orang golongan ya belugu yang sampai apa keringat sakoihi kepada dua mata kaki. Oh tadi apa ya? Apa telapak kaki ya? Kodamaihi tadi telapak kakinya basah-basah gitu. Nyemek-nyemek tadi ya. Ini sampai mata kaki. Wa minhum dan ada sebagian mereka itu ya ariku. Wa minhum dan itu sebagian mereka mana ada orang-orang ya belugu yang sampai apa keringatnya batnahu hingga sampai ke perutnya. Keringatnya seperut. Wa minhum dan sebagian ada mereka mana ada orang-orang ya belugu yang sampai apa keringatnya sampai sodorohu kepada dadanya. Keringatnya sedada. Entah ya tidak, ya terserah. Nak percaya bodoh ini katanya Nabi kok, ya kan? Saya udah ada kepentingan di ini, kepentingannya saya cuma menyampaikan, gitu ya. Nah orang percaya, nah tidak. Nah itu Pak Kadus ya. Ini saya cuma menyampaikan dari hadisnya Nabi. Wa minhum ada sebagian dari mereka mana ada orang-orang ya belugu yang sampai apa keringat sampai wajhu kepada wajahnya. Keringatnya sampai di hidung. Megap-megap. Kayak kita ngelangi itu loh. Berenang wal uruku wal arku dan keringat itu yakunu ada apa keringat tadi ngapa kok keringatnya banyak itu kenapa adanya keringat tadi mingtu lil wukufi dari saking lamanya diamnya tadi 40 tahun kita diam di tempat yang agak pengap ya kan sebentar saja keringatan gembruwobyos sejam lah ya kan ini 40 tahun ada macam itu ya tergantung amalnya tadi mingtulil wukufi karena lamanya diam qolat maka berkata siapa Sayyidah Aisyah ya Rasulullah wahai utusannya Allah hal yusaru apakah dikumpulkan siapa ahadun seseorang kasihan dalam keadaan berpakaian yaumal apakah ada ya hal yahsuru apakah ada yang dikumpulkan siapa ahadun seseorang kasihan dalam keadaan berpakaian Nabi masa udo kabeh masa telanjang semua apa enggak ada Nabi yang berpakaian orang-orang itu nanti besok ketika yang Nabi ceritakan tadi kola maka bersabda siapa baginda Nabi alaihi salatu wasalam yang pertama ada Aisyah yang mereka berpakaian ya yang pertama mereka yang enggak telanjang al-ambiya'u para nabi wa ahluhum dan keluarganya nabi wa shaimu rajaba dan orang yang mau puasa Rajab wa Sa'bana dan mau puasa Sa'ban wa Ramadhana dan puasa Ramadan alal wala'i atas terus menerus jadi salah satunya besok orang yang mau puasa Rajab orang yang mau puasa bulan Sa'ban orang yang mau puasa bulan Ramadan wa kullun nasi dan ada pun tiap-tiap manusia itu jaiun lapar lah Pak yaumaidin ilal anbiya'a jadi waktu itu para manusia dalam keadaan lapar ilal anbiya kecuali para nabi
wa ahlu baitihim dan ahli keluarganya Nabi, wa shaimi Rajab dan orang-orang yang mau puasa Rajab, wa Sya'bana dan orang-orang yang mau puasa bulan Sya'ban, wa Ramadhana dan orang-orang yang mau puasa bulan Ramadan. Li'anahum karena mereka itu sibaun kenyang, laju tidak merasa lapar, bihim sebab mereka tadi para nabi, para orang yang puasa Rajab, Ramadan, Sya'ban. Wala atsa dan juga mereka tidak merasa haus. Wa yuqalu dan dikatakan yasukuhum yusawwikuhum menggiring siapa Allahum kepada para makhluk bi ajmaihim kepada seluruh makhluk ilal akhdil masari ke bumi mahsyar ingdal baitil muqaddasi di baitul muqaddas fil ardin di suatu bumi. Yuqalu dikatakan laha kepada tempat yang dikumpulkannya manusia itu as-sahiratu namanya syahirah. Kama seperti firman qala yang sudah berfirman siapa Allah Ta'ala, fa innama hiya zajratu wahidah. Ini Qur'annya ya, bahwa besok itu manusia dikumpulin di suatu tempat yang namanya itu syahirah. Jadi Qur'an ini fa innama hiya, namun sesungguhnya tempat atau syahirah itu zajratun suatu tempat wahidatun yang satu. Faidahum maksud dikumpulkan di suatu tempat yang satu. Faidahum bisyahirah, maka mereka dikumpulkan di suatu tempat yang namanya itu syahirah. Quran ini ya. Wa yuqalu dan dikatakan innal khalaiqa fi arasatil qiyamati, sesungguhnya para manusia itu di pelatarannya hari kiamat. Yakununa ada siapa mereka ada itu mi'atun 100 wa isrina dan 20 apanya sofan barisannya. Jadi besok itu ada barisan-barisan, jumlahnya ada 120. Kita termasuk barisan yang mana? Kulus sofin adapun tiap-tiap satu barisan itu masih rota arba'ina sanatan. Jadi satu barisnya itu andaikan kita berjalan naik pesawat sampai ke ujungnya itu 40 tahun baru nyampe. Apanya? Jalan kaki wae lah, nggak usah pesawat lah ya, jalan kaki wae. Jalan kaki 40 tahun baru nyampe ke ujung. Wardu kullu sofin dan lebarnya tiap-tiap barisan itu masih rota isri nasanatan. Jadi lebarnya itu seukuran 20 tahun perjalanan. Mau jalan ke pinggir sana itu 20 tahun baru nyampe ke pinggir. Kalau panjangnya 40 tahun baru nyampe ke belakang. Wa yuqalu dan dikatakan innal mu'minuna sesungguhnya orang-orang mukmin itu minhum dari golongan itu. Salah satu sufufin ada 3 baris. Jadi orang-orang mukmin itu cuma 3 baris di antara 12 baris itu. Wal baqi adapun yang lainnya mudah-mudahan kita termasuk ya 3 baris itu ya. Jangan sampai salah baris besok. Cari barisan yang benar. Wal baqi adapun yang lainnya itu kafaratun barisannya orang kafir. Ruya diriwayatkan an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi, inna umati sesungguhnya umatku itu mi'atun 100 wa isruna dan 20 apanya sofan barisannya. Wada dan adapun inilah hadis yang kedua itu aswahu yang lebih soheh, yang lebih benar. Jadi maksudnya 120 itu umatnya Nabi semua gitu. Wa sofatul mu'minina dan sofnya orang-orang yang mukmin. Annahum sesungguhnya sofnya orang mukmin itu baidul wujuhi wajahnya bercahaya, ngorun yang mencorong, muhajjiluna yang pada mencorong ya Pak, putih bercahaya. Wasifatul kafirina dan sifatnya orang-orang kafir itu annahum sesungguhnya wajahnya orang kafir besok di akhirat itu suwadun hitam. Suwadul wujuhi wajahnya hitam, muqarranuna yang di apa itu namanya, yang dirantai masayati ini beserta para rombongannya setan. Mudah-mudahan ya kita termasuk yang baik-baik. Terus pokoknya berusahalah untuk berbuat baik, ngomong yang baik, berpikiran yang baik, berprasangka yang baik, berhati yang baik, berniat yang baik, berbuat yang baik. Karena orang-orang yang baik itulah yang tidak akan ada ruginya baik di dunia maupun di akhirat. Karena innallaha yuhibbul musinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.